Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd, sehubungan dengan Yayasan Darussalam dan Pondok Pesantren Darussalam baik putra ataupun putri itu merupakan yayasan dan pondok yang dianjurkan berdirinya oleh Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Awal mulanya Bapak Haji Nur Ahmad yang suka dan cinta pada para ulama, beliau sering berkunjung pada ulama, berkunjung para habaib, dan berkunjung kepada orang-orang soleh. Kemudian dari barokahnya cinta Pak Haji Nur kepada ulama, kepada para habaib, dan kepada orang-orang soleh, akhirnya timbul keinginan anak untuk dipondokkan. Setelah mondok beberapa tahun di Pondok Pesantren As-Salafiyah, Asy-Syafi'iyah di Sukorejo, Situbondo, Abuya ingin sekali anaknya ini menjadi orang yang bisa dibuat harapan keluarga. Dari keinginan tersebut, Bapak Haji Nur datang ke Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar yang mempunyai pondok pesantren di Parung, di Bogor. Datang ke beliau. Pada saat itu beliau ada di Surabaya ya, belum buka pondok di Bogor. Akrab sekali, mempunyai keinginan bagaimana anak saya ini benar-benar menjadi orang yang sangat diharapkan oleh keluarganya, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang bisa memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa mengikuti jejak para kiai, bisa mengikuti jejak para habaib. Akhirnya Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar memberitahu kepada Haji Nur, bagaimana kalau anakmu yang bernama Yahya, yaitu Ihsan Muhyiddin, saya ajak ke Mekah. Saya perkenalkan dengan para ulama di sana, supaya apa? Supaya bisa belajar di kota Mekah. Akhirnya Pak Haji Nur dengan senang hati mengiyakan anjuran Habib Segaf tersebut. Berangkatlah Ustaz Muhyiddin pada tahun 1976 ke Mekah. Kemudian diajak ke Madinah. Setelah itu diajak berkunjung kepada Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dan didaftarkan ke pendidikan yang diasuh oleh Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Alhamdulillah, Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki langsung menerimanya, Ustadz Yahya, yaitu Ustadz Muhyiddin, sebagai muridnya. Setelah diterima, nama Yahya tersebut dirubah, diganti oleh Abuya menjadi Muhyiddin, dengan harapan bisa melanjutkan perjuangan agama, menghidupkan agama. Setelah beberapa tahun, datang Abuya ke Surabaya, datang ke Pak Haji Nur. Abuya berkata kepada Pak Haji Nur, tolong buatkan madrasah untuk Muhyiddin Nur. Sebelum Muhyiddin Nur pulang, tolong buatkan madrasah.
Akhirnya Aban Nur membeli tanah dan membangun madrasah yang sekarang ditempati oleh MI dan SMP. Itu dibangun. Setelah selesai, 1 tahun sebelum Ustadz Muhyiddin datang sudah selesai. Kemudian banyak yang daftar sekolah dan juga ada yang daftar untuk mondok. Pertama kali santri yang mondok di Darussalam adalah saya. Saya ini kalau dicatat di nomor induk saya adalah 01. Jadi untuk murid pondok pesantren 01. Kemudian pada tahun 1982, tepatnya 5 Agustus atau 15 Syawal, madrasah tersebut dan pondok tersebut diresmikan oleh Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Jadi Darussalam itu murni adalah sekolahan atau pondok pesantren yang dipersiapkan untuk Ustadz Muhyiddin dengan anjuran resmi langsung dari Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Pada tahun 1983, tepatnya bulan November kalau nggak salah, tanggal 15 atau 10 atau 15, pokoknya belasan ya, tanggal belasan di bulan November tahun 1983, Ustadz Muhyiddin datang dan langsung dinikahkan di Musola Darussalam, masih belum berbentuk masjid, yang sekarang menjadi kantor MI sama kelas MI. Di situ Abuya menikahkan Ustadz Muhyiddin dengan Bu Nyai sampai sekarang, dan dikaruniai anak 5 orang anak. Nah, di situ baru Ustadz Muhyiddin menjadi mudir dan kepala sekolah, kepala yayasan dan kepala pondok pesantren Darussalam. Hingga saat ini Darussalam masih eksis, masih berdiri. Pada tahun 1987 Abuya kembali ke Indonesia dan berkunjung ke Darussalam. Beliau sempat nginep juga di Darussalam. Kemudian memanggil Bapak Haji Nur untuk segera dikembangkan Musola Darussalam untuk menjadi masjid. Dan Aban Nur bilang ke Abuya, ya Abuya, ini tanah sebelah musola sudah saya beli. Pada saat itu dibeli oleh Pak Haji Nur dengan harga 7 juta. Yang sekarang Sekarang menjadi kelas MA ya. Kemudian Abuya menyuruh Bapak Haji Nur untuk membangun Masjid Darussalam. Kemudian Masjid Darussalam dibangun, dan tentu tidak lepas biaya tersebut dari sumbangan Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Mungkin di atas 50% biaya pembangunan masjid itu dari Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Alhamdulillah masjidnya sekarang sudah jadi, dan hingga saat ini dapat kita lihat Masjid Darussalam. Pada tahun 2007 Ustadz Muhyiddin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ustadz Muhyiddin ini wafat, pernah dipanggil oleh Abuya ke Malaysia. Di Malaysia Ustadz Muhyiddin ditimpa musibah, jatuh kepleset, akhirnya kakinya bengkak, tidak kuat berjalan ke sana kemari. Lalu sama Abuya, daripada kamu kesakitan, tidak bisa ke sana kemari, lebih baik kamu pulang, berobat, dipijat, diurut kakimu. Akhirnya Ustadz Muhyiddin pulang. Tapi sebelum pulang ke Indonesia, apa katanya Abuya? Ya Muhyiddin, kamu besok akan seperti saya. Sebelum pulang, kemudian kamu pulang, berobat, tapi besok kamu seperti saya, kata Abuya. Begitu Ustadz Muhyiddin pulang ke Indonesia, sesampai di Indonesia, Ustadz Muhyiddin bilang ke saya,
Zubair, Abuya itu bilang kepada saya, katanya saya nanti seperti Abuya. Apa maksudnya? Omongan Abuya tadi, ucapan Abuya. Saya jawab, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Maksudnya Abuya nggak tahu. Dan omongan ini bisa saya tafsirkan dan saya mengetahui artinya dan tafsirannya setelah Ustadz Muhyiddin wafat. Ketika Ustadz Muhyiddin belum wafat, saya nggak tahu apa yang dimaksud oleh Abuya. Kamu nanti seperti saya. Muhyiddin, kamu nanti seperti saya. Ustadz Muhyiddin tanya, apa maksudnya sebenarnya? Saya nggak tahu. Setelah Ustadz Muhyiddin wafat, baru saya tahu apa yang dikatakan oleh Abuya. Apa itu? Kedua-duanya wafat pada bulan Ramadan. Nah, itu dia. Abuya wafat pada Ramadan tahun 2004, ya. Ramadan tahun 2004. Almarhum wafat di bulan Ramadan juga pada tahun 2007. Itu yang dimaksud dengan Abuya, kamu nanti seperti saya. Artinya sama-sama wafat di bulan Ramadan. Abuya wafat pada tanggal 15 Ramadan, sedangkan Ustadz Muhyiddin wafat pada tanggal 13 Ramadan. Oleh karenanya, haul untuk Abuya dan Ustadz Muhyiddin dan Kiai Muhyiddin saya taruh di tengah-tengah, yaitu tanggal 14. Ustadz Muhyiddin 13, Abuya 15, maka haul setiap tahun saya taruh di tanggal 14 Ramadan. Biar apa? Biar ke mana? Mundur ke 13, maju ke 15. Nah, jadi mudah-mudahan, ya harapan kami mudah-mudahan Pondok Pesantren Darussalam selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat manfaat dan barokah dari Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki selaku muassis, selaku orang yang menunjuk almarhum Bapak Haji Nur untuk membangun yayasan dan Pondok Pesantren Darussalam. Itu awal mulanya kenapa Darussalam berdiri dan hingga saat ini masih eksis, mudah-mudahan ila yaumil qiyamah, dan meskipun tidak besar, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.